innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut bagi kamu sebagai raja. Seandainya orang Indonesia ini paham bahwasanya cara memilih pemimpin ini seperti ini versi Quran. Pemimpin yang dipilih oleh Allah bukan karena kekayaannya, bukan karena punya apa, bukan karena keturunan siapa, bukan karena kerabatnya siapa. Tapi innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Alasan Allah memilih Talut ini yang pertama karena ilmunya, yang kedua karena jismnya, badannya. Diakui oleh Bani Israel waktu itu, yang paling berilmu itu memang Talut. Yang paling gagah itu Talut. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum, yaitu ketika mereka berkata kepada nabi mereka, yaitu ketika setelah Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada nabi mereka, setelah Nabi Musa ini ada nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Di situ disebutkan namanya enggak? Di Al-Qur'annya enggak? Namanya enggak? Nah, di sini ulama tafsir menafsirkan sebelum Nabi Musa, setelah Nabi Musa itu ada nabi yang diutus oleh Allah namanya Samuel. Idz qalu linabiyyin lahum ba'ats lana malikan nuqatil. Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang dengannya. Fi sabilillahi, di jalan Allah, hingga ia dapat memimpin dan menyusun barisan kami. Jadi pembesar apa malah tadi? Pemuka, orang yang pengetahuan sehingga tuain Bani Israel ini minta untuk mengangkat raja supaya bisa berperang di jalan Allah. Qala hal asaitum, jawab Nabi itu berkata, hal asaitum, tidak mungkinkah, in kutiba alaikumul qitalu illa tuqatilu, jika kamu diwajibkan berperang, kamu tak mau berperang. Nah, pertanyaan in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu ini, yaitu pertanyaan menunjukkan lebih besar kemungkinan terjadinya. Artinya Nabi tersebut mengatakan bahwasanya kalau itu diberikan oleh Allah, coran tak kira mungkin perang. Ini coran terjadi ongku, tak kira perang meskipun diangkat jadi pemimpin di antara mereka. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Nah, mereka menjawab, mengapakah kami tak mau berperang di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Padahal kami sudah diusir dari kampung halaman kami. Wa abnaina, dan anak-anak kami. Artinya sebagian dari mereka ada yang ditawan dan sebagian yang lain ada yang dibunuh. Hal ini telah dilakukan terhadap mereka oleh kaum Jalut. Kenapa kok minta seperti itu? Karena ada kaum setelah Nabi Musa selesai, maka ada nabi namanya Samuel tadi. Kemudian ada kaum Jalut yang menindas, menjajah, kalau sekarang yang disebut dengan kaum Jalut namanya. Jadi maksudnya tidak ada halangan bagi kami, kata mereka, untuk berperang, yakni selama alasan-alasannya masih ada. Allah berfirman, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw. Maka tatkala berperang itu diwajibkan atas mereka, mereka itu pun berpaling dan merasa kecut. Pahtako,
sebelum berperang minta perang, ketika diperintahkan berperang ternyata takut. Illa qalilan minhum, kecuali sebagian kecil dari mereka, yakni yang menyeberangi sungai bersama Talut, sebagai yang akan diterangkan nanti. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang aniaya. Maksudnya akan membalas segala yang diperbuat oleh mereka, dan nabi mereka pun memohon kepada Tuhannya agar mengirimkan seorang raja, tetapi yang dikabulkannya ialah Talut. Wa qala nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Kata nabi mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut bagi kamu sebagai raja. Jawab mereka, bagaimana artinya? Yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Betapa ia akan menjadi raja kami, kata mereka, padahal kami lebih berhak terhadap kerajaan ini daripadanya. Ia bukanlah dari keturunan raja-raja atau bangsawan, dan tidak pula dari keturunan nabi-nabi. Bahkan ia hanyalah seorang tukang samak gembala. Jadi ada Talut, ada Jalut. Kalau Jalut tadi adalah golongan yang mana yang jahat, yaitu yang menindas Bani Israel. Ada yang ditawan, ada yang dibunuh. Kemudian mereka minta kepada nabinya, setelah Nabi Musa selesai diutus, maka ada nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bani Israel ini minta untuk diangkat dari golongan mereka menjadi raja. Nah, Allah tahu Pak, bahwasanya kaum Bani Israel ini nanti seandainya diperintahkan berperang, dia tidak akan mau berperang. Cuman karena nabi, yang di sini ditafsirnya Nabi Samuel namanya. Nabi ini sudah minta kepada Allah, sesuai dengan permintaan umatnya Bani Israel tadi, ya Allah, angkatlah di antara kami untuk menjadi raja. Nah, oleh Allah dikabulkan, diangkatlah diangkatlah bernama Talut, yaitu Talut. Jangan kebalik-balik, Jalut yang jahat, Talut yang diangkat menjadi raja. Nah, setelah diangkat, mereka berkata, masa iya Talut yang akan menjadi raja? Padahal kami lebih berhak terhadap kerajaan ini daripadanya. Bukankah ia itu bukan dari keturunan raja-raja atau bangsawan, dan tidak pula dari keturunan nabi-nabi. Bahkan ia hanyalah tukang samak atau gembala. Mak pahang kata tukang nguan. Walam yu'ta sa'atan minal mali. Sedangkan ia pun tidak diberi kekayaan yang cukup, yang mencukupi, yakni yang amat diperlukan untuk membina atau mendirikan sebuah kerajaan. Qala innallaha astafahu. Kata Nabi itu berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah memilihnya sebagai raja. Alaikum wazadahu bastatan. Memilihnya sebagai raja kalian, kamu, dan menambahinya pula keluasan dan keperkasaan fil ilmi wal jism, dalam ilmu dan tubuhnya. Perkasa Talut ini. Memang ketika itu dialah orang Israel, Bani Israel, yang paling berilmu, paling gagah, dan paling berakhlak. Nah, ini juga pelajaran ke kita, Pak. Jadi ketika Nabi Samuel tadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi setelah diutus, kalau di Al-Qur'annya, teks Al-Qur'annya tidak disebutkan nama nabinya, tapi yang jelas Nabi ini diutus setelah Nabi Musa purna. Kemudian Nabi ini berdoa kepada Allah, ternyata yang dipilih oleh Allah bukan karena bangsa-bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Bukan karena keturunan,
Jadi cara memilih pemimpin ini versi Allah dalam Quran bukan karena keturunan, bukan karena kenalan fulan si fulan, bukan karena harta, bukan. Seandainya orang Indonesia ini paham bahwasanya cara memilih pemimpin ini seperti ini versi Quran, nyaman ya, tak banyak beban biaya, ya, tak banyak beban biaya. Dan ketika memimpin ini insya Allah lebih aman. Yang pertama, ya namanya manusia pasti ada kurangnya. Orang yang tak jadi pemimpin, ini kan tak itu orang. Mau jadi pemimpin, bagus orang yang berbicara, namanya ada manusia. Manusia. Tapi versi Allah, kalau mau pemimpin yang dipilih oleh Allah bukan karena kekayaannya, bukan karena punya apa, bukan karena keturunan siapa, bukan karena kerabatnya siapa. Tapi yang dipilih oleh Allah waktu itu Talut ini bukan karena kekayaannya, tapi yang dipilih. Nah ini tadi, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Alasan Allah memilih Talut ini, yang pertama karena ilmunya, yang kedua karena jismnya, badannya. Nah, dan diakui oleh Bani Israel waktu itu, yang paling berilmu itu memang Talut. Yang paling gagah itu Talut. Dan paling berakhlak itu Talut. Nah ini kan hampir pemilihan di sini. Jadi kalau mau milih, pertama pilih ilmunya. Siapa yang paling berilmu, Pak? Yang kedua yang paling gagah. Karena deki mau tak pati gagah, tekan sekoni di preman tako. Tekan sekoni anggaran salbut. Bompon saya jangan loh. Dan paling berakhlak, Pak. Nah ini penting juga akhlaknya bagaimana. Nah untuk melihat akhlak ini kita bisa lihat track recordnya sebelum-sebelumnya. Nah, rekam jejaknya. Mun para calon fokus kap. Iya akhlakkan. Fokus kap. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha'u. Nah ini, dan Allah memberikan kerajaannya pada siapa yang dia kehendaki. Suatu pemberian yang tidak seorang pun mampu untuk menghalanginya. Wallahu wasi'un, dan Allah maha luas karunia-Nya, alimun lagi maha mengetahui orang yang lebih patut menerima karunia itu. Jadi versi Allah, yang patut menerima karunia itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang dikehendaki oleh Allah di ayat ini, yang pertama yaitu fil ilmi wal jism. Yang paling berilmu, yang paling gagah kuat badannya, yang ketiga paling berakhlak. Tapi ternyata Allah juga akan menyesuaikan, Pak, dengan kaum tersebut. Kalau kaum tersebut orangnya penipu, ya Allah akan angkat pemimpin yang penipu. Kalau kaum tersebut kaum yang tidak baik, maka Allah akan juga angkat orang yang tidak baik. Makanya ini kan di Indonesia ini kan demokrasi. Ya, demokrasi berhak siapapun mau memilih siapapun. Makanya nanti ada demonstrasi, boleh berdemo. Jadi apa hukumnya demo? Sebenarnya kalau secara hukum negara sah-sah saja. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, demo ini kan potensi apokal, demo potensi menghabiskan dana sampai ada yang luka. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Mau sampai atokar, sampai melawan kepada pihak yang berwajib, sampai atokar kepolisian misalnya di Indonesia. Ini kurang benar, Pak. Apalagi menyakiti orang. Itu kan bukan ajaran Islam. Nah, terus bagaimana kalau tidak adil? Nah, salahnya Anda. Dulu waktu memilih kenapa tidak dipilih secara benar? Ketika sudah bermasalah, baru berdemo. Nah, kalau mau berdemo ya yang tidak menyakiti orang lah, Pak. Kemudian waqala lahum nabiyuhum, kata nabi mereka pula kepada mereka. yakni tatkala mereka meminta kepadanya tanda pengangkatannya sebagai raja,
Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu. Sesungguhnya tanda itu ia akan menjadi raja. Tanda bukti bahwasanya Talut ini akan menjadi raja. Ialah datangnya tabut kepadanya. Apa tabut itu? Apa maknanya di situ? Tabut maknanya? Hah? Peti. Tabut itu yakni sebuah peti tempat penyimpanan serunai nabi-nabi yang diturunkan Allah kepada Nabi Adam dan terus-menerus berada pada mereka sampai mereka dikalahkan oleh orang-orang Amalikoh namanya dulu yang berhasil merebut serunai itu. Selama ini mereka ambil sebagai lambang kemenangan mereka terhadap musuh dan mereka tonjolkan dalam peperangan serta mendapatkan ketenangan hati dengannya. Sebagaimana Allah firmankan, fihi sakinatun, di dalamnya terdapat ketenangan dan ketentraman bagi hatimu. Mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Yakni yang ditinggalkan oleh kedua nabi itu, yakni sepasang terompah Musa dan tongkatnya. Jadi yang ada di peti itu, kalau orang ini pernah diambil, pernah dikuasai oleh orang-orang Amalikoh namanya. Nah, tanda peti ini adalah tanda kemenangan. Jadi kalau sudah mendapatkan itu tanda orang bahwasanya pasukan ini sudah menang. Dan banyak isi-isi di dalamnya, diantaranya adalah terompahnya Nabi Musa, sandal, terompah itu sandal, kemudian tongkatnya Nabi Musa, dan sorbannya Nabi Harun, dan tulang-tulang burung manna dulu, yang pernah diturunkan kepada mereka seperti kepingan-kepingan laut. Kan Nabi Musa dulu pernah diturunkan manna wassalwa. Tahmiluhul malaikatu, yang dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum, sesungguhnya pada peristiwa demikian itu menjadi tanda bagi kamu atas diangkatnya sebagai raja. Tandanya yaitu apabila nanti telah datang sebuah peti, yang mana peti itu akan dibawa oleh malaikat. In kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul beriman. Tabut itu lalu dibawa oleh malaikat, terapung-apung antara bumi dan langit, serta disaksikan oleh mereka, dan akhirnya ditaruh oleh malaikat dekat Talut. Jadi setelah ada keterangan seperti itu, tiba-tiba peti itu melayang di antara langit dan bumi, ngapir, dibawa oleh mana? Malaikat. Dan diturunkan, ditekat, dan diletakkan di dekat Talut tadi. Mereka pun mengakuinya sebagai raja dan berlomba-lomba untuk berjihad di sampingnya. Maka dipilihnya lah 70.000 di tafsirnya ini, orang di antara pemuda-pemuda mereka. Setelah Talut diangkat menjadi raja, dipilih 70.000. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha, falamma fasala, maka tatkala keluar, artinya berangkat, Talutu bil junudi, Talut bersama tentaranya dari Baitul Maqdis, sedangkan ketika itu hari amat panas sehingga mereka meminta kepadanya agar diberi air. Perhatikan, kenapa kok Talut ini ada di Baitul Maqdis, Palestina? Karena kan ceritanya Bani Israel ini setelah Nabi Musa selamatkan dari kejaran Fir'aun dari Mesir, itu kan hijrahnya ke Palestina. Makanya Bani Israel setelah Nabi Musa selesai purna, Bani Israel itu sudah ada di Palestina, di Baitul Maqdis. Para ada apa mula Talut memang. Qala innallaha, nah kemudian ketika itu hari sangat panas
Dan mereka itu meminta agar diberi air. Qala innallaha mubtalikum. Maka jawabannya, sesungguhnya Allah akan mencoba kamu atau menguji kamu binaharin dengan sebuah sungai terletak antara Yordania, Palestina. Nah, jadi sungai ini terletak di antara Yordania dengan Palestina. Agar jelas siapa di antara kamu yang taat dan siapa pula yang durhaka. Faman syariba minhu, maka barang siapa di antara kamu yang meminumnya, maksudnya meminum air di sungai tersebut, falaisa minni, maka tidaklah ia dari golonganku, bukan pengikutku, katanya Talut kepada 70.000 pasukan anak muda tadi, pemuda. Wa man lam yat'amhu, barang siapa yang tidak merasainya atau tidak meminumnya, fa innahu minni, maka orang tersebut itu golongannya illa man ightarafa ghurfatan, kecuali orang yang hanya meneguk satu kali tegukan saja, maka ia adalah pengikutku, katanya. Boleh minum asalkan satu tegukan. Ghurfah tadi, ghurfatan itu bisa dibaca dengan fathah ataupun diharkati dengan dhammah. Biyadihi, dengan tangannya, ya, minumnya dengan tangan, mencukupkan dengan segitu dan tidak menambahnya lagi, maka ia termasuk golonganku. Jadi meskipun minum satu tegukan, hanya satu ambilan tangannya. Faman syaribu minhu, maka mereka meminumnya. Ketika ada perintah seperti itu dari Nabi mereka, ternyata mereka itu meminumnya banyak-banyak ketika bertemu dengan anak sungai. Lama raya payenga bila ketemu, illa qalilan minhum, kecuali beberapa orang di antara mereka. Mereka ini mencukupkan satu tegukan dengan tangan mereka, yakni untuk mereka minum dan untuk hewan-hewan mereka. Jumlah mereka 300 dan beberapa belas orang. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu, tatkala ia telah melewati anak sungai itu, yakni Talut dengan orang-orang yang beriman bersamanya, sisanya ini yaitu 300 dan beberapa belas orang yang setelah masih beriman ikut kepada perintahnya yang tadi, yakni orang yang minum hanya satu tegukan tadi. Qalu, mereka pun berkata, maksudnya yang minum secara banyak tadi, saya minum banyak, la taqata lana al-yawma bijalut wa junudihi, tidak ada kesanggupan atau daya dan kekuatan kami sekarang ini untuk menghadapi Jalut dan tentaranya. Maksudnya untuk berperang dengan mereka. Mereka jadi pengecut dan tidak jadi menyeberangi sungai itu. Yang minum banyak. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkatalah orang-orang yang menyangka, artinya meyakini, annahum mulaqullah, bahwa mereka akan menemui Allah, yakni di hari berbangkit. Mereka itu ialah yang berhasil menyeberangi sungai. Apa katanya mereka? Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Jadi yang dari 300 beberapa belas orang tadi, setelah yang 70.000, bayangkan Pak, 70.000 yang sudah pengecut gara-gara mereka banyak minum tadi, yang perintahnya Talut tadi disuruh jangan banyak minum, ternyata mereka itu meminumnya, akhirnya langsung kehemang, kata aduh letak akhir menang lawan Jalut. Yang 300 belasan ini berkata, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kata-kata ini Pak perhatikan, bukan keluar dari sang pemimpinnya, tapi keluar dari pasukan yang taat kepada pemimpin.
Apa maknanya? Kam min fi'atin, berapa banyak? Artinya amat banyak terjadi katanya. Min fi'atin, golongan yang sedikit, qalilatin, walabat fi'atan katsiratan biiznillah, dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta kehendaknya. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah lah beserta orang-orang yang sabar dengan bantuan dan pertolongannya. Gini Pak, maksudnya begini ini. Yang dimaksud oleh orang yang mengatakan betapa banyak kejadian yang sedikit justru mengalahkan yang banyak. Ini bukan berarti orang ini ingin mati konyol, tidak. Karena tadi sebelum dia melakukan perang itu, dia sudah mentaati Allah, tidak meminum air tadi. Jadi maknanya gini, tak mungkin orang yang takwa kepada Allah, tak mungkin orang yang takwa kepada Allah, Allah tak menangkan. Masih ingat ya ayat yang kemarin? Bahwasanya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang yang bertakwa. Apa maknanya takwa? Melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, 300 belasan orang tadi itu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berarti statusnya bertakwa. Maka dia punya keyakinan, kalau saya sudah bertakwa kepada Allah, dan orang bertakwa itu pasti dilindungi oleh Allah, jadi meskipun kita sedikit, Allah akan lindungi kami. Jadi Allah yang akan memenangkan kami. Perang tadi bukan mengandalkan jumlah, Pak, tapi mengandalkan janji Allah bahwasanya orang bertakwa bersama Allah, dan orang 300 belasan ini yakin bahwasanya kalau Allah sudah membantu, ada di posisi orang tersebut, ada bersama orang-orang yang mau berperang tadi meskipun sedikit, maka Allah akan memenangkan. Wallahu ma'as sabirin. Ya sudah, bersabar saja, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi inilah, tekanlah sekoni sinoro, tekanlah pengecut kapiro se. Bayangkan Pak, dari petong puluh ibu, pas tetine 300 belasan orang. Walamma barazu li Jalut wa junudihi, dan tatkala mereka tampil untuk memerangi Jalut bersama tentaranya, artinya telah berbaris dan siap sedia untuk bertempur, qalu rabbana afriw, mereka berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah atau limpahkanlah alaina sabran, kepada kami yaitu kesabaran, wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami, kokohkan pendirian kami, yaitu yang dimaksud dengan memperkokoh hati kami untuk berjuang. Aqdamana maknanya apa? Kaki, langkah-langkah kami. Yang dimaksud di situ tafsirnya aqdamana adalah keyakinan hati. Karena mun hati lewas-was tak nyaman jalan kabur. Nah, tapi kalau hati sudah kuat, maka kokoh langkahnya, tak mundur boleh kebudi. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami terhadap orang-orang kafir. Ketika sudah mau berperang kepada Jalut, ini orang beriman itu tidak pernah mengandalkan dirinya, Pak. Orang beriman selalu mengandalkan keyakinannya kepada Allah. Dia sudah yakin, meskipun dia sudah yakin, malah dia masih berdoa, Rabbana afriw alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fahazamu, mereka berhasil mengalahkan tentara Jalut atau menghancurkan mereka biidznillahi, dengan izin Allah atau dengan kehendaknya. Wa qatala Daud, dan Daud membunuh yang berada di pihak tentara Talut, yaitu Jaluta wa atahu. Dan Daud membunuh Jalut, kemudian ia diberi, yakni Daud, diberi oleh siapa? Diberi wa atahu Allahu, dan Allah memberi al-mulka,
yaitu kerajaan dalam lingkungan Bani Israel, wal hikmata dan hikmah, yakni kenabian. Yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah kenabian. Setelah kematian Samuel dan Talut. Nah, ini. Daud ini datang setelah Nabi Samuel. Samuel ini sebelum Nabi Musa. Nah, setelah Nabi Musa. Baru tahu Pak Hamdan? Apa sudah tahu? Nabi Daud ini yang membunuh. Nabi Daud adalah orang yang membunuh Jalut. Yang memimpin peperangan itu adalah Talut, anak buahnya. Jadi Nabi Daud anak buahnya Talut, tapi sebelum jadi Nabi. Karena Nabi tak boleh jadi anak buah, Pak. Mak Nabi Daud jadi anak buahnya Talut, berarti Talut lebih benda. Nabi Daud masih belum dijadikan Nabi oleh Allah. Setelah Jalut mati, siapa yang membunuh Jalut? Daud. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Maka Allah mengangkat Nabi Daud sebagai nabi, kemudian memberikan kerajaan. Kapan diangkatnya? Ini penting. Kapan diangkatnya? Bukan pas langsung selesai peperangan yang diangkat jadi nabi, tapi selesainya matinya Samuel dan Talut. Diangkatlah Nabi Daud sebagai nabi dan diangkat sebagai raja. Nabinya sebagai pengganti dari Nabi Samuel tadi, tapi di Al-Quran tak disebutkan nama nabinya apa. Nah, ini menunjukkan nabi ini tak wajib diketahui oleh kita. Paham? Tak wajib diketahui karena hanya 25 nabi yang wajib diketahui. Nah, Nabi Samuel ini setelah meninggal, maka diangkatlah Daud sebagai nabi. Setelah Talut meninggal, diangkatlah Daud sebagai raja. Candreng matura, napok nampeleng ya pon reng matura. Tahun yang bilang. Maksudnya napok nampeleng dia beni tapok ngten. Mak ngucai tapok nampeleng saya tapok. Ternyata maksudnya oleh dua kali ya pon. Satu kali dayung, dua pulau terlampaui. Wa 'allamahu mimma yasha'u. Nah, ini kedua jabatan ini tidak pernah dirangkap oleh seorang pun sebelumnya. Karena kehebatan Daud ini, kehebatan Nabi Daud itu diberikan oleh Allah langsung rangkap dua. Sebagai raja, sebagai nabi. Sebelumnya tidak pernah. Permulaannya Nabi Daud. Jadi maksudnya nikah. Orang soleh nikah boleh jadi pemimpin, Pak. Saya tak oleh nikah orang salah jadi pemimpin. Dia tak oleh. Mun soleh pemimpin. Tapi beni soleh jadi pemimpin beni. Pemimpin saya soleh maksudnya, Pak. Dikit pahnya mana soleh banyak kata jadi pemimpin beni. Jadi soleh jadi pemimpin pemimpin saya soleh nikah tak ada. Hati-hati. Aman kan? Nah, sebelum bahasa kampanye nih kan. Karena sebelum hanya mas soleh mungkin nih. Jadi seorang yang soleh, ustadz, kiai, ulama itu boleh jadi pemimpin. Kemudian wa'allamahu mimma yasha'u, serta diajarkannya kepadanya apa-apa yang dikehendakinya. Misalnya membuat baju besi dan menguasai bahasa burung. Walaula daf'ullahi an-nasi ba'dahum, dan seandainya Allah tidak menolak kekejaman sebagian manusia, bi ba'din la fasadatil ardu, dengan sebagian yang lain tentulah bumi ini akan binasa. Dan seandainya Allah tidak menolak kekejaman sebagian manusia, dengan sebagian yang lain tentulah bumi ini akan binasa, akan rusak. Yakni dengan kemenangan orang-orang musyrik, terbunuhnya kaum muslim, dan dihancurkannya masjid-masjid.
Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, tetapi Allah mempunyai karunia terhadap seluruh alam. Hingga Allah menolak atau mengalahkan sebagian dari mereka kaum musyrik melalui sebagian yang lain kaum muslimin. Jadi Pak, tidak usah khawatir. Apapun hiruk-pikuknya dunia ini, Islam itu akan tetap ada. Karena yang menjaga Islam itu Allah. Dan orang baik itu pasti akan ada, Pak. Allah tak akan membiarkan orang-orang jahat akan berada di bumi ini. Ya, sebagai siklus kehidupan beda sejahat, beda sebaik. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi. Itu yang tadi yang diceritakan tadi, maksudnya ayat-ayat yang panjang lebar diceritakan oleh Allah tadi. Ayatullahi natluha adalah ayat Allah yang kami bacakan atau ceritakan 'alaika kepadamu hai Muhammad bil haqqi dengan benar. Ini Pak. Jadi kenapa kok Quran ini sampai sekarang tidak bisa diserang dari segi manapun, tak bisa dibantah kemukjizatannya Al-Quran. Jadi kita yang tidak faham bahasa Arab, yang tidak ngerti sastra Arab, yang tidak mengerti bahasa Al-Quran, kita wajib 100% yakin bahwasanya Quran ini bukan karangan manusia. Karena mulai Nabi Muhammad diutus, para ahli-ahli pakar bahasa Arab, itu tak ada satu pun yang mampu membantah kebenaran Quran, tidak ada. Dan semua ahli bahasa Arab itu mengakui bahwasanya bahasa Arab ini, bahasa Quran ini, bahasa yang melampaui bahasa-bahasa mereka. Kenapa? Coba, ini sering saya ulang dan khutbah kemarin saya sampaikan. Bagaimana kita tidak percaya dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bahwasanya ini firman Allah. Pertama, Rasulullah ini tidak punya guru. Tidak tahu cerita yang mana tidak tahu. Minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.